mikir harga gas naik. Nah, karena itu di dalam kitab Sirrul Asrar yang menjadi rujukan utama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, di pasal pertama dari kitab Sirrul Asrar itu yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayat 1 dari surat Al-Insan ini. Ayat 1 dari surat nomor 76. Jadi melalui ayat itu Allah mengingatkan, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang atas insan? Bukankah telah datang atas insan? Jadi justru insan sudah didatangi. Hinum minad dahr, didatangi oleh masa dari waktu. Lam yakun syai'an mazkura, yang pada masa itu, pada masa dulu itu insan belum menjadi sesuatu yang dapat dikenali, belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Kenapa? Karena dulu ketika Allah mencipta insan, yang dicipta bukan badan dulu. Allah cipta insan itu ruh. Dan ruhnya itu ruh yang murni, Ruhul Kudus. Rasulul Qadir Al-Jilani. Bahkan para ulama sufi meyakini manusia yang manusia ruh itu yang paling awal dicipta itu adalah Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya. Allah cahaya. Yang pertama dicipta Ruh Muhammad, maka Ruh Muhammad itu pun berupa cahaya, nur. Dari situlah maka dalam kitab-kitab akidah dikenal istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Allah mencipta manusia yang pertama, manusia yang dalam wujud ruh, dan itu ruh wujudnya juga nur, itu Nur Muhammad, Ruh Muhammad. Dari ruh itulah lalu dicipta ruh lain. Lalu dicipta ruh lain, dicipta ruh lain. Jadi berketurunan ruh itu. Kalau satu disebutnya ruh. Tapi kalau ruh jamaknya arwah. Jadi kalau arwah itu banyak. Itu. Ini manusia arwah ini yang masih dalam wujud ruh diciptanya di alam lahir. Dan pembimbing rohani kita yang paling utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembimbing utamanya. Itu dicipta di alam lahut. Nanti diciptalah alam jabarut. Diciptalah alam malakut. Diciptalah alamul mulki. Mana alam mulki? Alam mulki itu alam fisik, alam benda. Nih yang kelihatan dinding, tembok. Itu ada pohon, ada gunung. Lihat ke atas ada awan, ada langit, ada bintang-bintang. Pakai teropong, teleskop, kelihatan bintang itu bukan satu, itu kumpulan galaksi-galaksi bermiliar-miliar. Semua yang sifatnya benda fisik itu alam mulki. Di balik alam mulki ini ada alam malakut, alamnya para malaikat. Ada lagi alam jabarut, alamnya program Allah. Disitulah rencana, qada, takdir Allah di situ. Ada alam lahut, itu alam eksistensi, sarinya keberadaan alam. Nah, di antara alamul mulki yang begitu luas itu ada bintang, di sana ada planet-planet. Nah, salah satu planet di alam itu bernama bumi. Bentuknya bulat, dia terus berputar, kena sorot matahari, bagian yang sedang kena sorot jadi terang, mengalami siang, nanti dia putar kebaliknya, jadi gelap malam. Kita lagi berada di sebelah balik di belakang, putar terus ke bawah. Kita ini bukan sedang duduk diam, ini sedang terbawa, bergerak itu. Berapa kecepatannya kita ini bergerak? Kita sedang terbawa bergerak dalam waktu 24 jam menempuh 40.000 km. Jadi kecepatan kita bergerak itu sekitar 1.700 km per jam.
Kok nggak terasa? Karena ini bumi yang sedang berputar, di atasnya ada udara, udara pun ke bawah berputar juga. Kalau saja buminya berputar, udaranya tidak berputar, seperti kita dibawa lari dengan mobil bergerak cepat, udara di luar relatif diam, kita keluarkan tangan ke jendela, tangan ini seperti nabrak angin. Nah, tapi karena bumi itu lapisan udaranya pun sampai sekian puluh kilometer terbawa udara berputar. Jadi kita nggak merasakan seperti sedang berputar, padahal kita sedang bergerak. Nah, di bumi ini dari dulu sejak awal sudah Allah turunkan makhluk malaikat dan jin. Tapi Allah ingin lebih dari itu. Maka suatu saat Allah kumpulkan para malaikat, para jin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi itu ada wakilku, khalifah, wakil Allah. Siapa? Manusia. Malaikat tahu kan manusia masih di alam lahir, masih berupa roh. Iya, manusia roh itu nanti secara bergiliran akan diturunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah, menjadi wakil Allah, memimpin kehidupan di muka bumi. Bagaimana proses diturunkannya? Allah perintahkan Jibril, itu tanah, ambil macam-macam tanah yang segala macam, dengan kekuasaan qudrah iradah Allah oleh Jibril, tanah itu dibentuk, dibikin menjadi badan manusia, badan yang kemudian diisikan hayat. Ingat hayyun qayyum? Apa arti hayyun? Hayyun hidup, hayatun kehidupan. Hayatun kehidupan itu nyawa bahasa Indonesianya. Maka lagunya kita, sepanjang hayat masih dikandung badan, hayat, energi, tenaga, daya hidup, hayat masih ada di badan. Maka badan yang masih ada hayat nyatu disebutnya bashar. Tapi kalau bashar mati karena hayatnya habis, tenaganya habis, basarnya mati, blok, itu disebutnya badan. Tapi kalau masih ada hayat nyampur disebutnya bashar. Dalam Quran dijelaskan begitu. Fir'aun mengejar Nabi Musa, laut dibikin terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya turun ke dasar laut, nyebrang naik lagi ke atas. Fir'aun dan pasukannya terus mengejar, ikut turun ke dasar laut. Allah bikin air laut yang terbelah menyatu lagi. Maka Fir'aun tenggelam. Begitu tenggelam, orang kalau tenggelam reaksinya apa yang pertama? Berenang naik ke atas ke permukaan, hirup udara, datang gelombang, ditenggelamkan lagi. Mana pakai pakaian kerajaan, banyak embel-embel, tanda-tanda jasa, bintang-bintang dari logam, itu kan tambah bikin berat itu. Naik lagi ke atas, tenggelam lagi, payahlah begitu. Akhirnya Fir'aun putus asa, dan saat itu Fir'aun berkata, amantu, sekarang aku beriman. Annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha, tiada ilah, tiada yang dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. La ilaha, tiada yang pantas disembah, illalladzi, kecuali dia yang mana? Amanat bihi Bani Israel, dia yang sudah diimani oleh Bani Israel, oleh pengikutnya Nabi Musa. Sekarang saya beriman, tiada ilah kecuali ilah yang sudah diimani oleh Bani Israel. Padahal sebelumnya Fir'aun berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, kalian tidak memiliki ilah selain diriku. Jadi Fir'aun mengaku diri ilah, tapi begitu tenggelam tak berdaya, mengaku amantu, aku beriman. La ilaha, tiada ilah, aku bukan ilah kecuali dia yang sudah diimani
diimani oleh Bani Israel sesuai ajaran Nabi Musa. Wa ana minal muslimin, dan aku pun menyatakan diri muslim. Jadi Fir'aun sebelum mati menyatakan diri muslim, menundukkan diri. Bahasa Arabnya itu aslama, menundukkan diri. Muslim artinya pihak individu yang menundukkan diri. Wa ana minal muslimin, aku menyatakan diri tunduk. Tunduk. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, aku ini Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bila datang hamba-hamba yang berdosa, taubat, minta ampun, aku ampuni. Dia pergi lagi, bikin dosa lagi, taubat lagi, minta ampun, aku ampuni. Dia pergi bikin dosa lagi, taubat lagi, minta ampun, aku ampuni. Begitu terus, aku gak ada berhenti-berhentinya mengampuni orang untuk orang yang mau minta ampun. Makanya Allah disebut juga sifatnya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Kapan saja orang mau minta ampun, Allah akan ampuni. Maka wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah, bergegaslah, jangan tunda-tunda, segera minta ampun. Wa abbi sayyi'ata al-hasanatu tamhuha, begitu kamu sadar melakukan yang tidak baik, segera lakukan kebaikan-kebaikan, ikuti dengan kebaikan-kebaikan, maka pahala kebaikan yang belakangan itu akan menutup dosa sebelumnya. Jangan ditunda-tunda. Kecuali Allah Maha Pengampun, tiap orang datang minta ampun Allah ampuni berulang, kecuali ajal sudah menjelang. Ketika mati sudah menjadi sesuatu yang pasti di depan mata, baru taubat, ditutup pintu taubat. Fir'aun mengaku beriman, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Fir'aun mengaku wa ana minal muslimin, aku muslim, tunduk patuh. Tapi ketika sudah tidak ada pilihan lain kecuali tenggelam, terlambat, ditolak. Maka di ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf itu, di ayat berikutnya Allah menjawab, kok baru sekarang? Dari sebelum-sebelumnya udah kayak begini. Waqad asaita min qabl, sebelumnya kamu membangkang. Tidak. Wa kunta minal mufsidin, kamu berbuat kerusakan. Ditolak taubatnya. Maka karena tenggelam, hayat, nyawanya, tenaganya habis. Begitu habis, si Bashar mati, belum. Hayatnya habis, nyawanya habis, Basharnya mati, tinggal badan. Ruhnya Fir'aun dicabut, dikeluarkan, diwafatkan. Badan tenggelam. Karena pakai pakaian kerajaan yang serba berat, dipindah ada pedang panjang besi. Tapi apa kata Allah? Begitu badannya mulai tenggelam, fal yauma nunajjika bi badanika, namun hari ini tetap akan aku selamatkan badanmu. Maka badan Fir'aun yang hayatnya sudah habis, sudah mati, tidak dibiarkan tenggelam oleh Allah, dibikin terapung, terbawa oleh gelombang, terdampar di pantai. Dan rakyat Mesir yang lihat, ini badan raja kita ini, oleh Allah justru diberi petunjuk, diberi ilham untuk mengawetkan itu badan. Diawetkan, akhirnya dimumi sampai sekarang masih utuh. Badan Fir'aun masih utuh. Pertama saya ke Mesir tahun 95 itu ngunjungin Fir'aun, ziarah juga. Mayatnya dari dalam piramid sudah dipindahkan ke museum bersama mumi-mumi lain. Ruangannya besar, aslinya dingin. Saya cari, karena banyak nih, ini Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Fir'aun itu kan bukan nama orang. Fir'aun itu nama dinasti, nama trah. Kalau orang Sunda bilangnya apa? Jadi bisa saja namanya itu Abdullah, kemudian Abu Bakar, anaknya, tapi disebutnya itu apa gitu, misalnya Pangeran 1, Pangeran 2, Pangeran 3. Jadi Firaun bukan nama orang.
itu nama gelar. Nah ini yang ketemu jadi musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun nomor 19. Jadi banyak mumi-mumi Fir'aun di dalam ruangan itu. Saya cari, arahnya salah. Teman saya temuin duluan. Ustaz, ini nih Fir'aunnya yang musuhnya Nabi Musa. Itu. Kenapa? Karena di atasnya ada tulisannya. Kenapa orang bisa tahu setelah ribuan tahun? Karena para ahli sudah meneliti Fir'aun yang satu ini setelah jadi mayat, jadi mumi, itu lain dari yang lain bentuknya. Dan setelah diperiksa sampai di ronsen begitu, di dalam paru-parunya banyak mengandung garam. Oh berarti memang ini yang tenggelam di laut, yang lain tidak. Banyak mengandung garam. Saat ini Fir'aunnya Nabi Musa, saya pun menghampiri di dalam peti dari kaca. Saya nyamperin dari arah yang salah, kurang tepat. Begitu saya menjulurkan badan saya nengok ke dalam begitu, rupanya itu bagian muka dan saya dari kiri, dia pun lagi nengok ke arah kiri. Betul itu. Coba kalau lihat foto-fotonya itu ya, dia begini. Begitu saya tengok, saling tatap mata, saya ngecimprak. Bahasa Betawi, ngecimprak itu kaget sampai mundur gitu. Kalau orang lihat saya pucat tuh, serem gitu. Tapi saya takut juga kalau jamaah yang lain melihat saya pucat kan, gengsi juga kan. Astagfirullah, ini bangke gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya telan begitu, saya tatap. Lagi tatap-tatapan begitu terjadi dialog batin. Saya pun nanya, oh pun, yo pokoknya gitu. Apa sih salahmu sampai Allah memperlakukan kamu seperti ini? Mayatmu sudah beribu tahun, sudah pada bopeng bolong-bolong, dibikin terpampang, dipamerkan, dipertontonkan di hadapan orang banyak. Ribuan jutaan mulut Yahudi, mulut Nasrani, mulut Kristen ngomongin kejelekan kamu. Kamu kok dianggap sebagai ikon, sebagai simbol pembangkangan. Saya nanya itu ke batin, apa sih salah kamu? Kan Allah Maha Penyayang. Kok Allah sampai memperlakukan kamu gini amat? Apa kamu dulu? Oh, dia tahu. Karena dulu waktu aku berkuasa, aku minta lebih dari 3 periode. Maunya selama-lamanya. Dan aku mengaku diri sebagai ilah. Jadi ketika Nabi Musa ngajarin La ilaha illallah, itu banyak pejabat-pejabatnya ikut La ilaha illallah. Fir'aun marah, ma'alimtu lakum min ilahin khairi. Sungguh tak kusangka kalian memiliki ilah selain diriku. Jadi Fir'aun ngaku ilah karena dia berkuasa dan kaya. Dan Allah marah. Akhirnya dibikin kayak begitu. Sekarang dipertontonkan. Makanya orang-orang yang kaya, berkuasa, yang ingin serba abadi, kekal segala-galanya, tengoklah, belajarlah dari kasus Fir'aun itu. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Kita aja sekarang kan sudah berubah kan? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, sekarang udah banyak yang udah pada ompong. Diajak jalan-jalan, cucunya datang ke mall di Tasik, ada tukang bakso. Mbak, apa eyang, atau kakek, nenek, ini enak nih bakso urat. Namanya si nenek, si kakek seneng beli. Ayo nek makan nek, enggak, kamu aja yang makan. Nenek tahu diri, bukan nggak mau, agak berani. Tapi cucu juga sayang, disendok itu bakso, disuapin juga ke si nenek ke mulutnya, ya diterima. Dikunyah pakai kursi kanan melejit ke kiri, dikunyah ke kiri melejit ke kanan. Ya, akhirnya nggak bisa lagi dikunyah, ditelan paksa. Nyakot kelolotan. Untung tuh cucu pintar, melihat neneknya kelolotan langsung ditepuk punggungnya. Blok, mentah lagi tuh bakso, masuk lagi ke penggorengan tukang bakso.
nggak apa-apa digoreng supaya hilang virus-virus. Nah, jadi kita Fir'aun itu lupa itu. Jadi kembali ke ayat tadi di surat Al-A'raf itu. Kalau bashar sudah mati karena hayat, energinya, nyawanya habis, yang tinggal badan. Sehingga kata Allah, "Fal yauma nunajjika bi badanika." Namun hari ini tetap akan aku selamatkan badanmu. Kenapa Allah menyelamatkan badan Fir'aun? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk jadikan pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Sengaja diawetkan sampai sekarang masih ada, supaya jadi pelajaran. Nah, ini ayatnya. Inni khaliqum basyaram min tin. Akulah pencipta bashar, kata Allah. Jadi Allah menegaskan Jibril, ambil dari tanah, bikin bashar. Sebenarnya Allah yang memerintahkan dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila bashar itu sudah sempurna, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya, min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari roh-roh ciptaanku, salah satu dari roh-roh koleksiku. Manusia yang sebenarnya adalah manusia yang dalam wujud roh di alam lahut. Tapi ketika diturunkan untuk menjadi khalifah, ya, dan manusia rohaniah yang pertama diturunkan, ruh Adam alaihissalam, bukan Muhammad SAW. Muhammad yang pertama dicipta. Tetapi kita nggak tahu Adam itu dari generasi yang keberapa. Dialah yang ruhnya pertama diturunkan. Dan proses penurunan yang pertama, Allah perintahkan Jibril untuk membuat bashar. Kalau basharnya itu dari tanah sudah siap, lalu ruh Adam ditiupkan masuk sebagian, salah satu dari ruhku. Kita semua makhluk rohani yang sekarang sedang ada di dalam badan. Bashar ini cuma casing, cangkang. Sampai nanti dijelaskan dalam surat Az-Zumar, akan ada saatnya bashar itu mati. Begitu bashar mati, karena hayatnya, nyawanya, tenaganya habis, bashar ambruk. Begitu bashar mati, roh dicabut, dikeluarkan, itu namanya wafat. Jadi beda mati dan wafat. Yang mau catat surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Perbedaan mati dan wafat. Mati itu bashar, kehabisan hayat, nyawa, energi, belum mati, tinggal badan. Wafat itu diri kita yang hakiki, yang ruh dicabut, dikeluarkan, itu namanya wafat. Surat Az-Zumar ayat 42. Dan ayat itu pun ada sambungannya, wallati lam tamut, dan untuk yang belum mati diwafatkan juga fi manamiha, di saat tidurnya. Jadi sebentar lagi kita tidur nih, tidur, mati enggak? Enggak, karena belum jatuh tempo untuk mati. Hayat masih ada, nyawa masih ada, tenaga masih ada, tapi ruh diwafatkan, dikeluarkan. Tidur itu wafat. Maka kalau bashar lagi tidur, ruhnya itu sedang dikeluarkan. Iman di mana? Iman di dalam ruh. Maka iman terbawa keluar, kesadaran terbawa keluar, ilmu pengetahuan, kecerdasan terbawa keluar, semangat, kemauan, cita-cita terbawa keluar. Maka bashar yang lagi tidur, ya kayak binatang tidur, nggak punya iman. Iman di dalam ruh terbawa keluar. Makanya Nabi katakan rufi'al qalam, pena untuk mencatat amal oleh malaikat itu diangkat, berhenti ketika manusia tidur, hatta istaiqadha. Begitu tidur, malaikat berhenti nyatet. Kenapa? Ya bashar, cuma badan dan hayat, nyawa kayak binatang aja. Ruhnya sedang dikeluarkan, iman, kecerdasan, akhlak sedang terbawa keluar, kan dicatat. Maka orang ketiduran nggak sholat subuh nggak apa-apa.
nggak jadi dosa. Betul. Ya nggak ada iman, nggak ada kesadaran, tidak ada kecerdasan. Itu. Maka tidur itu catatan berhenti, pencatatan berhenti. Itu. Nah, terus sekalian, sampai nanti besok pagi ada waktunya dikirim balik lagi, dimasukin lagi. Lalu kita begitu kemasukan ruh, basyarnya nih, badannya kemasukan jiwa, ruh tersadar. Hari apa ya? Hari apa? Oh, kayaknya nanti malam ada pengajian. Tersadar, bangkit lagi. Itu. Ya. Jadi bisa mati dulu baru diwafatkan, bisa jadi tanpa mati hanya tidur diwafatkan juga. Maka hati-hati kalau mau tidur. Ya, kita habis makan nih, banyak makan, terus ikut taklim dengar pengajian. Apa bacaan doa sesudah makan? Langsung ngaji. Apa bacaan doa sesudah makannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Makannya banyak, terus ngaji. Baca doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Itu doa mau tidur ya. Oke. Basar mati, tinggal badan. Badan dicabut roh darinya. Badan dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Busuk, lumer, mencair, terurai, musnah, menyatu dengan tanah. Yang dari tanah kembali ke tanah. Nah, bagaimana dengan diri manusia yang hakiki? Diri itu dalam bahasa Arab nafs. Nafs. Ibda binafsika. Mulailah dengan nafs. La yukallifullahu nafsan. Nafs. Allah tidak akan memberikan beban kepada suatu nafs. Diri yang hakiki itu ya Allah. Tidak mati. Tidak mati. Karena itu kenapa harus takut mati? Bagi orang beriman, justru Nabi perintahkan selalulah zikrul maut. Ingat-ingat kematian. Kenapa? Mati itu basarmu kehabisan nyawa amruk. Lalu kamu yang ruh diwafatkan, basarmu nanti dikubur karena sudah mati badanmu, tetapi kamu yang ruh itu hanya diwafatkan. Ingat nih, akan ada saat-saat seperti ini. Ruh tidak mati. Para ulama sufi pun jelaskan, bagi orang-orang yang beriman dan mencintai Allah, kematian itu adalah pintu gerbang yang indah. Yang dengan itu dia akan dibawa berjumpa dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya yang hakiki? Allah. Allah yang selalu mencintainya, Allah yang selalu merinduinya, Allah yang selalu mengurus detak jantung dan aliran darahnya. Bahkan ketika si manusia itu lupa Allah, bermaksiat, Allah terus urus detak jantungnya, aliran darahnya, rezekinya terlalu. Allah sayang, Allah menunggu. Kematian itu bukan kehancuran, kematian itu bukan kemusnahan, kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah badan saja yang amruk kehabisan tenaga, kita dibebaskan daripada kematian. Bagi orang beriman, pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan kekasihnya. Karena di dalam rohnya itu sudah ada mahabbah, cinta kepada Allah, sudah ada iskul, kerinduan kepada Allah. Karena dia tahu dunia ini bukan segala-galanya, pasti ini akan berakhir. Kehidupan yang hakiki di sisi Allah, kehidupan yang selama-lamanya abadi sejati, kehidupan yang tak ada lagi dusta di antara kita. Itu kematian itu menjadi dirindui karena bukan kemusnahan. Saya tanya, Bapak Ibu mau mati gak? Masih ragu juga. Ya, nah, mau nggak mau kalau ada waktunya? Mau mati nggak? Mau. Kenapa? Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkau yang kumaksud. Waridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari.
a'tini mahabbataka wa ma'rifatan, limpahkan kepadaku mahabbah dan ma'rifah. Ma'rifah itu bukan sekadar mengenal, ma'rifah itu kedekatan. Jadi kita maunya dekat. Di sini ngapain sekarang ngamalin tarekat? Zikir la ilaha illallah, la ilaha, untuk tazkiyah, membersihkan kolbu, membersihkan ruh. Supaya apa? Untuk mendapatkan kurba. Kurba itu apa? Kurba itu dekat, kurba itu kedekatan. Supaya musyahadah, bisa langsung menyaksikan Allah. Ya matilah. Ngapain lama-lama di sini? Ya. Jadi tidak usah takut mati. Tetapi berharap-harap ingin cepat mati karena putus asa dengan hidup. Aduh, capek hidup begini, capek ngurusin suami begini, capek dengerin omelan istri, mati aja deh ya Allah. Putus asa, kecewa, tidak boleh. Bunuh diri, haram hukumnya. Tapi kita nggak boleh takut mati, gitu. Karena itu berjumpa dengan Allah. Tapi putus asanya yang tidak boleh. Baik. Maka diri kita yang ruh nanti dibawa menghadap Allah, didampingi oleh malaikat di kanan, di kiri, membentuk shaf, membentuk barisan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, wal malaikatu shaffa. Saat itulah roh berdiri menghadap Allah bersama malaikat membentuk shaf, membentuk barisan. Dan Allah tanya, hei kamu makhluk rohani yang waktu diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam basar, ke dalam badan, dikenal bernama Wahyudin. Sepanjang hidupmu 63 tahun, sibuk apa kamu di muka bumi? Roh, tidak bisa. Sibuk ya Allah, chatting melulu ya kami. Sibuk ya Allah, ngurusin kebun, ngurusin sawah. Ya. Bertani sih bertani, sampai sholat ditinggal. Kaya nggak sekarang? Nggak kaya juga, karena rezeki bukan dari kebun, rezeki dari aku. Allah. Kamu kuber semua bisnis, semua perdagangan, rezeki di aku. Maka ibadah minta, aku akan berikan sesuai kebutuhan. Loh, pelit amat kalau sesuai kebutuhan. Nanti ada yang lebih besar. Sekarang miskinnya ada dulu, karena dikasih banyak tidak akan terus pada lupa. Oke. Yauma, pada hari itu ketika ruh berdiri di hadapan Allah, la yanfa'u malun wala banun. Saat itu tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali itu ruh yang datang menghadap Allah membawa qalbu yang salim, qalbu yang selamat. Apa itu qalbu? Apa itu qalbu? Nah, qalbu itu ada dua. Bashar, badan kita ada qalbunya. Ruh juga ada qalbunya. Mana qalbunya bashar? Ini hadisnya. Kita udah sering ngaji dari kecil. Wa inna fil jasadi, di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging, mudghah. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruh jasad akan baik. Kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh jasad badan akan rusak. Ala wahyal qalbu, gumpalan daging itu namanya qalbu. Di kampung ini qalbu disebut apa? Hati. Dan itu salah. Mana hati? Hati. Nih hati. Ini nih hati. Dada sebelah kanan, bagian bawah. Ini tulang iga paling bawah. Di dalamnya itu ada hati. Liver. Tugasnya menyaring darah. Darah yang masuk ke liver difilter, disaring. Kalau ada racun, zat partikel bebas, virus, kuman, penyakit, itu dibakar. Makanya orang kalau sakit ke dokter, yang pertama diperiksa oleh dokter hatinya. Bagaimana? Disuruh telentang. Lalu dokter di bawah tulang iga yang sebelah kanan, oleh dokter tekan-tekan, gitu kan? Sakit Pak? Sakit Bu? Dokter bisa merasakan, baru tekan dikit Pak.
sakit dan ditekan memang keras. Berarti liver Bapak, hati Bapak sudah membengkak, sirosis, sudah kebanyakan tumpukan racun. Kenapa? Keracunan, terlalu banyak menyaring asap rokok. Ahli hisab pun kena. Ahli hisab. Itu hati, liver, bahasa Arabnya kibdun. Kibdun dibaca berarti kibet. Tapi orang-orang Arab Yaman yang banyak di Indonesia bacanya bukan kibet, kabit. Padahal di kantor kita kabit kepala bidang. Kalau di Mesir, ada yang pernah sekolah di Mesir sini. Itu ditambahin tak marbutoh jadi kibdah. Oh, di Mesir banyak mahasiswa Al-Azhar dan di PTGN, maka ada tarekat pembinaan Nasabahiyah Suryalaya perwakilan Mesir. Saya yang waktu itu meresmikan sebelum COVID tahun 2018. Dan sekarang ada sekitar 15 orang yang sudah jadi sarjana, sudah mulai pulang. Dan nanti ke depan kita akan punya ratusan ulama-ulama muda, sarjana-sarjana Universitas Al-Azhar yang terkenal, dan mereka pengamal TKN. Maka nanti orang nggak bisa lagi sembarangan. Apa itu tarekat, bid'ah, khurafat, segala macam. Nanti yang menjawab ulama-ulama yang lulusan Al-Azhar, yang tertib tafsir Quran, fikih segala macam. Sekarang banyak orang menghina, melecehkan tarekat, dibilang bid'ah, sesat, segala macam. Mereka sudah mulai pulang. Kibdah di Mesir itu disebut kibdah. Hati, liver, kibdun di kanan. Kolbu bukan hati. Di dalam bahasa Arab, kolbu itu adalah jantung. Nih di tengah dada, agak miring ke kiri. Tugasnya memompa darah. Kolbu itu jantung. Saya sering kalah, bukan untuk bangga. Saya berhaji sudah 17 kali, umrah udah lebih dari 200 kali. Karena jadi pembimbing terus gratis terus. Sampai kecapean sekarang haji. Jadi udah yang lain aja lah, ustaz-ustaz muda aja. Itu bukan nolak. Itu capek haji itu. Di Arafah jalan kaki dingin, pernah kan waktu haji ya? Nah, paling saya sekarang mau umroh aja. 2 minggu lalu saya masih umroh. Gitu. Ketemu anak sekolah. Kamu sekolah di mana? Tanzania. Tata'alam biologi. Kamu belajar biologi kan? Nah, ayo. Wen, kutub biologi. Hat anasu. Mana buku biologi kamu? Coba pinjam. Saya mau lihat. Saya buka-buka buku biologinya. Ada gambar seperti itu. Saya potret. Apa judulnya? Di atas. At-tarkib, susunan. Ad-dakhili, internal, bagian dalam. Lil qalb, susunan bagian dalam kolbu. Gambarnya jantung. Jadi di Arab kolbu itu jantung. Di pojok jadi hati. Padahal hati itu kibdun. Beda. Gitu, ya. Nah, inilah hati. Oh, dada kanan sebelah bawah. Bentuknya seperti ini. Lihat penjelasannya. Al-fasul ayman lil kibd. Nah, ini hati di bagian kanan. Ini hati di bagian kiri. Ada orang kena tusuk, mungkin kena tikam atau kecelakaan, tembus, kena jantungnya, robek, bocor, dibawa ke rumah sakit, ditaruh di meja operasi. Setelah dibius, dibelah dada kirinya. Dibawa ke dalam tingkat, dipengkek, dikuatkan. Lalu jantungnya, kolbunya dioperasi. Dari atas ada kamera merekam. Ini fakultas kedokteran begitu. Saya pinjam mana video operasi jantung. Nah ini tulang iga sebelah kiri bagian bawah. Pembuluh darah sudah disambung ke pipa supaya darahnya jangan muncrat keluar. Kehabisan darah repot, apalagi kalau darah biru. Sambungannya ke empedu digunting. Kolbunya jantungnya dikeluarkan, disedot pakai vacuum cleaner bersih.
Lama-kelamaan itu jantung berhenti, tidak lagi berdegup-degup. Periksa mana bagian yang robek, yang bocor. Ini bekas di sini nih. Lihat, pada saat ditarik, dibentangkan lubang hitam di ujung pinset. Nah, itu ketahuan bolong, kena tusuk. Kalau di situ sudah ketahuan bocor, terus diapain? Ya dijahit. Kenapa dijahit? Karena dia cubes, nggak pakai bantal. Sudah dijahit, masukkan lagi ke rongga dada, sambungkan pembuluh darah, kagetin pakai strom. Aktif lagi dia. Ini kolbu, jadi kolbu bukan hati. Hati itu kanan, liver itu ya. Dan orang yang suka banyak merokok, orang yang suka banyak minum minuman keras, itu nanti dia membengkak gitu dan itu titik rawan. Gitu. Saya pernah ceramah di Sorong, Papua, malam tahun baru. Sudah ceramah, malam tidur di hotel. Pagi dari Masjid Agung kedengaran tarhim menjelang subuh. Saya keluar, begitu keluar itu banyak orang-orang Papua yang tadi malam baru begadang nongkrong di pinggir dalam minum bir. Perut mereka kan gendut-gendut. Bukan gendut karena lemak, tapi karena liver. Itu saya jalan. Ada yang satu masih mabuk jalan sempoyongan, nyamperin. Orangnya seruntuh. Kita siap-siap juga. Teman saya yang orang dalam tinggal di Papua, staf kalau dia pakai lari dia mau bisa kalau ngejar. Staf kalau dia pakai lari jangan hantam perutnya. Kan bisa dilihat besar. Ya pokoknya kita nge-live, hantam, mati langsung. Karena livernya itu udah gampang pecah. Fraksi pun aja pecah itu di dalam. Jadi jangan suka minum minuman keras. Nah, inilah kolbunya badan basar. Tapi manusia kan bukan basar, manusia itu roh. Ternyata roh juga punya kolbu. Dijelaskan dalam hadis qudsi oleh Allah, wa fir ruh al-qalb. Di dalam roh ada kolbu. Di dalam kolbu ada fuad. Di dalam fuad ada sir. Nah, itu dalam kitab Sirul Asrar. Wajahnya juga kan sering ceramahkan itu. Jadi di dalam roh ada kolbu. Nah, sehingga kolbu itu disebut lubbun. Lub artinya inti, jamaknya albab, diberi alif lam ma'rifah, albab menjadi al-albab. Muncul ulil albab. Yang dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi katakan, orang beriman itu kolbunya bersih. Idza aznaba, tapi ketika dia sedang berdosa, dia benci, dia cemburu, dia marah, dia sombong, begitu dia berdosa, kanat nuqtatun sauda, terbentuklah bercak-bercak hitam, bintik-bintik hitam, fi qalbihi, di dalam kolbunya. Makin banyak dosa, seluruh kolbu jadi hitam. Saya nanya sama dokter, yang teman saya bedah jantung, apakah dokter pernah membelah dada seseorang? Mengoperasi kolbunya, jantungnya. Yang dokter baru belakangan tahu ini orang penjahat, perampok, pembunuh, pemerkosa. Iya, sering. Udah selesai dioperasi baru ketahuan dia orang jahat. Apa dok warna kolbunya, warna jantungnya? Hitam kan? Sepanjang saya jadi dokter tidak pernah lihat kolbu jantung warnanya hitam. Ya merah. Tapi kan hadis mengatakan orang jahat kolbunya hitam, bukan kolbu jantung yang basar, kolbunya roh. Lalu roh kan gaib, kalau roh aja gaib, kolbu juga gaib. Bagaimana yang gaib itu disebut hitam? Kan kita udah ngaji, makna itu ada makna hakiki, makna yang sebenarnya, ada makna majazi. Majazi itu perumpamaan. Ya. Saya pakai peci hitam. Hitam secara hakiki memang hitam. Tapi saya bawa teman. Ini teman saya tinggalnya di Bandung, di pinggiran, di daerah hitam. Apa itu daerah hitam? Kira-kira Bapak Ibu apa disebut? Ini orang tinggal di daerah hitam. Apa itu? Kawasan
daerah yang banyak premannya, penjahatnya, bandar narkobanya, pelacurnya, disebut daerah hitam. Yuk kita lihat, begitu dilihat rumah-rumah di sana dindingnya putih, kenapa disebut daerah hitam? Hitam sebagai perumpamaan, majazi. Orang beriman saat berdosa kolbunya hitam. Kolbu yang mana? Kolbu roh gaib, kolbu juga gaib. Kok hitam? Hitam majazi, perumpamaan. Itu ya. Baik. Jadi sekalian kembali. Nah, saya ingin segera akhiri karena kelihatannya udah pada capek. Padahal tadi saya bilang kalau udah capek buka bungkusannya. Ya. Daripada ngantuk angguk-anggukan bukannya ngerti. Nah, buka, silakan nikmati. Ini apa nih namanya? Bashar, dan di dalam bashar ada kolbu, yaitu jantung, bukan hati ya. Kolbu itu jantung. Maka di Madinah ada rumah sakit jantung namanya Mustasfa Al-Qalb, rumah sakit kolbu. Itu rumah sakit jantung. Saya tahu persis karena saya beberapa kali ke rumah sakit itu nganterin pasien jamaah umroh yang kena serangan jantung. Bashar ada kolbunya. Ini cangkang, casing diri manusia yang hakiki, roh. Roh juga ada kolbunya. Ketika roh ditiupkan masuk ke dalam bashar, roh menyatu dengan seluruh badan, kolbunya roh menyatu dengan kolbunya bashar. Nih agak mirip. Di sini kolbu fisik jantung, roh kolbunya roh juga di sekitar sini. Yang satu benda, yang satu gaib. Makanya kalau disuruh zikir kolbu, orang langsung nunduk, miring ke kiri sedikit, ke arah jantung. Karena di dalam jantung itu ada kolbunya roh. Dan dari kolbu roh inilah manusia tersambung ke Allah. Itu, ini pentingnya, ya. Sehingga wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkomunikasi dengan manusia, berinteraksi dengan manusia melalui kolbu. Nah, tulisan Allahnya agak berantakan sedikit rusak, mesti haknya nyambung. Ya. Jadi Allah nyambungnya dengan manusia berkomunikasi melalui kolbu, sehingga dalam sebuah hadis pun dijelaskan sesungguhnya Allah tidak memperhatikan lahiriahmu, badan. Kamu yang gemuk, gembrot, kamu yang kurus, kamu yang hitam, kamu yang putih, Allah tak peduli. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang setiap saat Allah tatap, setiap saat Allah perhatikan adalah kolbu kalian. Sekarang Allah lagi menatap kolbu kita, lagi menatap kolbu kita. Terlihat oleh Allah. Allah tahu ada yang kolbunya sedang penuh tubuh rasa syukur. Syukur aku ikut ngaji malam ini, tambah ilmu pengetahuan bermanfaat, memperkuat iman. Allah yang bersyukur. Tapi ada juga yang Allah lihat kolbunya lagi menggerutu. Jadilah ini kiai ceramah panjang banget, kapan bubarnya? Allah tahu itu yang lagi menggerutu gitu. Apalagi yang udah asem mulut mau merokok di dalam kagak berani. Tungguin ceramah nggak selesai. Allah tahu kolbunya. Gitu. Karena itu hubungan manusia dengan Allah adalah melalui kolbu. Kolbunya harus bersih. Pembersih kolbu tidak lain kecuali zikrullah. Maka zikir tidak cukup hanya dengan mulut. Zikir dengan mulut tembuskan, arahkan ke kolbu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikirnya tembus ke kolbu, wajilat qulubuhum. Kolbunya pun bergetar.
Karena mulai aktif dengan zikir. Kalau kolbu jantung tiap saat dak nisab darah, pompa darah. Kolbu rohani bisa tidur. Tapi bila zikirkan illallah, la ilaha illallah. Ketika mulut pun sudah diam, kolbu yang rohani terus Allah. Kalau jantung terus berdegup, kolbu yang fisik, kolbu rohani belum tentu. Karena sekalanya, ya, seandainya, jika, kalau, bagaimana, melamun, mimpi, itu. Tapi dia Allah. Muncullah getaran, wajilat qulubuhum, bergetarlah kolbunya. Surat Al-Anfal ayat 2. Ada getar mahabbah, cinta kepada Allah. Ada getar iskul, rindu pada Allah. Ada getar khauf, takut, roja, penuh harap. Ingat terus. Dan Allah katakan, fadkuruni, zikirkan aku, ingat aku, azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya. Maka kalau Allah berzikir, artinya Allah memancarkan nurnya ke dalam qalbu kita. Mudah-mudahan qalbu kita selalu mendapat limpahan nur ilahi, nurul rahmah, cahaya rahmat kasih sayang, nurul maghfirah, cahaya ampunan, nurul karamah, kemuliaan, nurul barakah, keberlimpahan, nurul hidayah, cahaya petunjuk, nur alam nur. Itu. Nah, saudara sekalian, qalbu yang rohani itu dalam bahasa Indonesianya hati nurani. Hati nurani. Kalau orang Jawa, orang Bali, orang Sunda menyebutnya manah. Kenapa nggak terima uang ini, Mas? Ini uang tidak halal. Ini dalam manah dulu. Di dalam manah saya tidak mau kasih makanan yang halal kepada mulut anak saya. Itu kalau orang Jawa, ini dalam manah dulu. Kalau orang Sunda, hegar manah. Orang Batak menyebutnya roha. Ada perusahaan namanya Dosni Roha. Orang Dayak menyebutnya Otin Ausok. Orang Bugis menyebutnya Inin Nawa Madeceng. Orang Makassar menyebutnya Ati Macimau. Orang Cina Bangka Belitung seperti Ahok menyebutnya Yongsi. Jadi disebutnya bisa dengan macam-macam. Tapi sebenarnya semua orang tahu badan manusia bukan segala-galanya. Ada saatnya badan mati, busuk, hancur, musnah, bukan berarti manusia hilang. Badannya musnah, tapi ada sesuatu. Sesuatu itulah ruh, jiwa. Dan di dalam ruh itu ada kolbu, kata orang Arab, ada yongsin, kata orang Cina Belitung, ada mana, ada, itu hanya sebutan. Dan yang paling penting, hubungan manusia dengan Allah. Cuma sebut nama lengkap, hati nurani. Kalau sebut hati, liver, salah. Sebut lengkap, hati nurani. Nggak usah disingkat-singkat. Apalagi disingkat jadi Hanura, kata Lampur. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, inilah hakikat tarekat. Bagaimana membersihkan qalbu, dibersihkan dari iri, dendam, sirik, sombong, penakut, pelit. Illallah, la ilaha illallah. Sudah dibersihkan, dihidupkan, diaktifkan. Kalau sudah aktif, nyambung, wusul. Itu. Jadi tujuan tarekat untuk apa? Untuk wusul. Kalau sudah wusul, Masya Allah, enak banget. Kita nggak bisa langsung wusul sendiri. Allah mengutus, kita dibimbing oleh mursyid. Mursyid ada gurunya, ada gurunya lagi, ada gurunya lagi, ada gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya adalah pembimbing spiritual, pembimbing rohani kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian masih ada Rasulullah. Saat ini Rasulullah masih ada. Udah mati,
Dikubur di Madinah, basarnya mati, ruhnya dibawa ke alam barzah. Ya alam barzah kan jauh, siapa bilang jauh? Alam barzah itu dekat dengan kita. Itu emang masih bisa balik roh itu ke dunia? Bisa, masih bisa. Hadisnya jelas. Innal muslim, mami muslim yusallim alayya, tidaklah seorang muslim berkirim salam untukku. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah pujian dan salamku untuk Muhammad. Kita berkirim salam kepada Allah, tapi Allah langsung mengembalikan ruhku, kata Nabi. Ruh Nabi langsung dihadirkan. Hatta arda alaihi salam, sehingga aku pun akan menjawab salam orang itu. Yaitu kan Nabi, kalau orang biasa bagaimana? Hadisnya sahih. Ma min muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'tifu fid dunya. Ketika seseorang mendatangi kuburan saudaranya yang dulu dikenal waktu di dunianya, lalu dia ucapkan salam, assalamu alayka ya ahlal qabr, assalamu alaikum ya ahlal diyarul muslimin. Salam untukmu wahai ahli kubur, penduduk kubur. Salam untukmu wahai penghuni kuburan ini. Begitu kita ucapkan salam, arwah mereka dikembalikan dan dia menjawab salam kita. Hadis lain, ketika seseorang datang ke kuburan keluarganya, dia berdoa, dia baca Quran, baca Yasin, dia zikir, ruh keluarganya itu dihadirkan di dekatnya dia, dan dia pun merasakan kenikmatan dengan zikir-zikir dan doa. Hadis lain, Nabi katakan, arwah ruh di alam barzah selalu menunggu-nunggu kiriman dari sanak keluarga karib kerabat yang masih di dunia. Yang kalau kiriman itu datang, oleh malaikat kiriman itu diubah menjadi bergulung-gulung kenikmatan. Sahabat Nabi nanya, kiriman macam apa yang paling ditunggu oleh penghuni kubur ya Rasulullah? Rasul jawab, istighfar lakum, permohonan ampun, istighfar, wassadaqatu alaihim, dan sedekah atas nama mereka. Jadi ketika dibilang, ya Allah, ayahku ya Allah, ibuku ya Allah, apalagi kita bayangkan wajahnya, sorot matanya, tulang pipi, mulut, senyum, hidung bapak ibu. Astagfirullah, wali-walidayya, ya Allah ampuni ibu bapakku. Permohonan ampun itu ke Allah, Allah perintahkan malaikat untuk dikirim kepada ayah ibu kita berupa gunung-gunung kenikmatan. Mudah-mudahan tidak ada, tapi bisa jadi ada yang orang tuanya dulu kurang ibadah, maksiatnya doyan. Di alam barzah dia dalam gelap, hening, panas, lembab, mendengar suara teriakan-teriakan orang di neraka, mencekam ketakutan. Tiba-tiba, wus, semua jadi terang benderang, mengalir udara sejuk. Dia bingung, mendadak nih berubah. Malaikat lewat, ditanya, Pak malaikat, ada apa ini? Kiriman istighfar dari anak-anak di dunia. Jadi masih korban. Apalagi selain kiriman istighfar, sedekah atas nama dia. Saya punya kawan di Medan, Masya Allah, dari keluarga miskin tapi menjadi kaya raya karena berjuang, aktivis dakwah juga. Tapi yang paling membuat saya kagum, dia selalu sayang pada ibu bapak. Dia senang wisata kuliner. Jadi kalau ke Jakarta, pokoknya kalau ke Jakarta ketemu gimana tempat makan yang enak? Cari tempat makan yang enak. Mau apa? Kepala ikan kakak. Oke, mau apa? Sate. Cuma begitu dia makan enak dan terasa nikmat, langsung dia panggil pelayan restoran. Saya beli lagi, tapi minta dibungkus 10 atau 20. Selesai dia makan, keluar dia bawa bungkusan, dia kasih itu. Ada pengemis, tukang beca, apa? Ini makan enak. Dalam batinnya, ya Allah, ini sedekah untuk ayahku, ini sedekah untuk ibuku, ini untuk mamaku, ini untuk sedekah atas nama. Ya, datang ke sini. Ngapain sedekah pakai makan-makan
bid'ah. Bukan, itu salah. Semampu kita. Kalau mampu nggak semak-semak saya sampai ngutang-ngutang ke pinjol terus. Semampu kita sedekah. Maka teman saya itu alhamdulillah, kalau selalu sayang, ngirim istighfar, ngirim doa, ngirim fatihah, bersedekah orang tua, hidupnya tuh. Satu lagi orang Surabaya yang punya abang belakangan jadi menteri kehutanan. Tapi waktu dulu si Ade ini ya insinyur, bisnisnya biasa-biasa saja. Satu saat teman-temannya sesama ITS, Institut Teknologi Surabaya, kumpul reuni. Saya kan jadi asistennya ya, itu bergabung. Dia bilang, buat ini si Bukhari, namanya Bukhari Nasution. Buat ini Bukhari kantornya besar, bisnisnya besar. Satu teman menyeletuk, dia mah sukses kayak begini, bukan karena dia pintar. Dulu kuliah juga sering bolos kok. Karena Tuhan sayang aja sama dia jadi kaya begini. Benar. Belakangan saya tahu itu. Dulu kalau dia lagi kuliah, temannya kos, namanya orang dari kampung, tinggal di Surabaya, kota besar. Sakit, gak punya duit, kiriman dari orang tua, habis. Dia yang lagi kuliah, dia bolos kuliah, dia kerja di SPBU, pom bensin, ngisiin bensin, dapat duit, dia beli obat buat temannya. Dia memang rajin bersedekah. Lihat orang susah kasih sedekah, dari kasih sedekah, maka bisnisnya masya Allah. Maka temannya bilang, ini masih Bukhari bukan pinter, Tuhan aja sayang sama dia. Saya pernah jadi asistennya, benar, saya tahu bisnisnya biasa-biasa aja, tapi rezekinya mengalir. Jadi sama orang tua. Dan ini pun kadang-kadang kita lupa mengajarkannya kepada anak kita. Seakan-akan supaya begini anak sekolah jadi sarjana, kemudian punya pekerjaan, naik jabatan, kaya, lalu bagi kita belum tentu anak kaya ingat tuh orang tuanya belum tentu. Itu pun kalau dia punya pangkat jabatan, kalau kaya. Nah sekarang cuma jadi sarjana, nggak kaya juga. Apa yang mau dibagi ke orang tua? Jadi ajarkan kepada anak doa, istighfar ke orang tua, dan kita nyambung